I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Aura Hanifah dan dua rekan saya yaitu Alivia Nurasana dan Cinta Renita. Di sini kami akan membahas mengenai final project statistika probabilitas yang berjudul Analisis Pengaruh Terhadap Aplikasi Twitter Terhadap Tingkat Ambisius Belajar UTBK oleh Studi Tweet. Alasan memilih judul. Alasan kami tertarik memilih judul ini karena media sosial Twitter paling aktif digunakan di Indonesia, di mana pengguna sering terlibat dalam topik yang sedang hangat dibicarakan di dunia maya. Apalagi saat ini yang sedang ramai diperbincangkan yaitu seleksi mahasiswa baru PTN jalur UTBK, sehingga sangat bermanfaat bagi para siswa yang ingin masuk ke PTN melalui jalur UTBK. Dan ditambahnya, banyaknya komunitas seperti SBM Fest, Ambis Bareng, dan juga UTBK Fest. Selain itu juga terdapat beberapa selebgram seperti Jerome Pauline, Miresul Sitompul, Fauzan Al-Roshid, yang memberikan konten gratis dan menarik dalam setiap thread dan juga video yang dibuat mengenai pembelajaran UTBK. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, terkendala biaya untuk les, di mana terdapat beberapa siswa yang ingin belajar tapi terkendala di biaya untuk lesnya. Kemudian yang kedua ada butuh teman belajar, di mana terdapat beberapa siswa yang merasa apabila belajar sendiri itu menjadi bosan, sehingga membutuhkan teman belajar untuk bertukar pendapat. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan informasi UTBK, tryout, dan juga latihan soal gratis. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, membantu peserta UTBK yang terkendala finansial dari segi akses pembelajaran gratis. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Yang ketiga, menyediakan akses informasi terkini dan valid terkait UTBK, tryout, dan latihan soal gratis. Kemudian terakhir, memberikan solusi praktis dan efektif untuk belajar secara mandiri. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama ada pemahaman yang lebih baik tentang kendala finansial dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kontribusi pada pemikiran dan teori pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kerangka kerja atau model konseptual. Yang keempat, implikasi praktis untuk perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, kontribusi pada diskusi akademik. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama, alternatif pembelajaran yang terjangkau. Yang kedua, lingkungan belajar yang kolaboratif dan mendukung. Yang ketiga, akses informasi yang mudah dan efisien. Yang keempat, pengembangan metode pembelajaran efektif dan hemat biaya. Dan yang terakhir, solusi praktis untuk pembelajaran mandiri dengan keterbatasan biaya. Kemudian ada kajian teori. Di sini yang pertama ada media sosial. Media sosial merupakan platform atau layanan digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten dalam bentuk teks, gambar, video, atau audio secara online. Kemudian yang kedua ada Twitter. Twitter merupakan situs jejaring sosial yang diluncurkan pada 2006 dan kini setidaknya memiliki 100 juta pengguna aktif setiap hari dan 500 juta tweet yang dikirim setiap hari. Twitter dipakai untuk mendapatkan berita, media sharing pembelajaran, serta menjalin komunikasi dengan teman. Kemudian yang ketiga ada UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Merupakan platform atau sistem yang digunakan untuk menyelenggarakan ujian tulis berbasis komputer sebagai bagian dari seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kemudian ada uji validitas. Uji validitas adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak. Dengan menggunakan alat ukur yang digunakan, yaitu yang kita gunakan di sini adalah kuesioner. Kemudian di sini ada rumus dari uji validitas beserta keterangannya. Sehingga di sini ada kriteria pengujian validitas dengan SPSS, di mana jika RxY lebih besar dari R-table maka dinyatakan valid. Tetapi apabila jika RxY kurang dari R-table maka dikatakan tidak valid.
Dan nilai RxY dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation. Untuk uji reliabilitas akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alifia Nurhasanah. Izin masuk ya. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Lalu di sini ada kriteria variabel dinyatakan reliable dengan SPSS. Jika R alpha positif dan lebih besar dari R table, maka dinyatakan reliable. Lalu jika R alpha negatif dan lebih kecil, itu dinyatakan tidak reliable. Nah, jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,6, maka dinyatakan reliable. Lalu jika nilai Cronbach alpha-nya itu kurang dari 0,6, maka tidak dinyatakan reliable. Lalu selanjutnya ada variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,6. Selanjutnya, ini ada rumus dari uji reliabilitasnya ya. Di sini ada reliabilitas instrumen, K itu jumlah butir yang valid, lalu ada jumlah varian skor butir dan varian skor total. Lalu tingkat reliabilitas berdasarkan nilai alpha, di mana alpha 0,00 sampai dengan 0,20 dinyatakan tingkat reliabilitasnya itu kurang reliable. Lalu 0,21 sampai dengan 0,40 tingkat reliabilitasnya itu agak reliable. Lalu 0,41 sampai dengan 0,60 dinyatakan cukup reliable. Lalu selanjutnya ada 0,61 sampai dengan 0,80 dinyatakan reliable. Lalu alpha 0,81 sampai dengan 1 dinyatakan sangat reliable. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif dan valid dan reliable tentang suatu hal atau variabel tertentu. Ada media sosial Twitter. Selanjutnya ada responden. Di sini kita ada jumlah respondennya itu 104 responden dengan data sampel 52. Lalu kriteria dari responden itu sendiri yaitu peserta UTBK yang aktif menggunakan Twitter. Selanjutnya ini ada format kuesionernya ya. Kita sudah buat format kuesioner dengan link di bawah ini. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Nah, yang pertama ini ada distribusi frekuensi variabel X. Dengan pertanyaan yang pertama yaitu apakah Anda menggunakan aplikasi Twitter untuk mendapatkan informasi terkait studi atau pendidikan? Di sini ada tingkatnya ya, 1 itu untuk tidak, 2 untuk mungkin, dan 3 itu ya. Nah, untuk tidak itu ada 3,8%, lalu mungkin itu 7,7%, lalu ya itu 88,5%. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda merasa aplikasi Twitter mempengaruhi produktivitas belajar Anda? Lalu yang menjawab tidak itu 7,7%, lalu yang menjawab mungkin itu ada 30,8%, lalu yang menjawab ya itu ada 61,5%. Lalu ada pertanyaan yang ketiga, apakah Anda merasa terinspirasi oleh konten atau cerita sukses yang ditemui di Twitter untuk lebih semangat dalam belajar? Yang menjawab tidak itu ada 7,7%, lalu yang menjawab mungkin ada 36,5%, lalu yang menjawab ya itu ada 55,8%. Selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi untuk variabel Y. Nah, di variabel Y ini memiliki 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah Anda merasa aplikasi Twitter membantu meningkatkan motivasi Anda untuk mencapai tujuan akademik atau karir? Yang menjawab tidak itu ada 5,8%, lalu yang menjawab mungkin itu ada 30,8%,
Lalu yang menjawab ya itu ada 63,5%. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda merasa aplikasi Twitter ini dapat membantu mengatasi rasa jenuh atau kebosanan dalam proses belajar? Yang menjawab tidak itu tidak ada. Lalu yang menjawab mungkin itu ada 34,6. Lalu yang menjawab ya itu ada 65,4%. Selanjutnya ada uji validitas. Pada uji validitas ini terdapat uji validitas variabel X dan uji validitas variabel Y. Nah, validitas setiap item ditunjukkan oleh kolom total. Berdasarkan Airtable, nilai present correction-nya itu minimal adalah 0,2681 karena menggunakan 52 responden atau N dengan batas 0,05. Terlihat semua nilai person correction-nya itu tiap item di atas 0,2681. Hal ini ditandai dengan tanda bintang atau tanda bintang 2 pada kolom total di table output, sehingga 8 item kuesioner ini dinyatakan sudah valid. Dasar pengambilan keputusannya itu dari jika R hitungnya itu lebih dari R table, maka dinyatakan valid. Lalu jika R hitungnya itu kurang dari R table, maka dinyatakan tidak valid. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cinta Rendita. Kepada Cinta dipersilakan. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai uji reliabilitas. Jadi, uji reliabilitas dari 52 sampel yang kami ambil ini tujuannya untuk mengetahui hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama dan dapat menghasilkan data yang sama. Hasil dari Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,727, maka bisa dikatakan reliable, karena nilai berada di antara 0,01 sampai 0,80. Jadi kesimpulannya yaitu pertanyaan pada kuesioner ini bisa dinyatakan konsisten. Dasar pengambilan keputusannya itu alpha lebih besar dari R-table konsisten, alpha lebih kecil dari R-table sama dengan tidak konsisten. R-table sama dengan N-nya itu ada 52, berarti R-table-nya itu 0,2681. Pada tabel di sebelahnya itu ada item total statistik. Kesimpulan pada tabel itu, setiap item memiliki korelasi positif yang signifikan dengan total skala atau konstruk yang diukur. Semakin tinggi korelasi item total, semakin baik item tersebut berkaitan dengan konstruktur yang diukur. Selain itu, nilai alpha Cronbach jika item dihapus untuk setiap item masih relatif tinggi, menunjukkan keandalan yang baik dalam pengukuran secara keseluruhan. Selanjutnya ada uji korelasi. Di sini ada uji korelasi variabel X dan variabel Y. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan nilai R sebesar 0,495. Maka perlu dibandingkan dengan tabel nilai R table. Dari tabel R bahwa untuk N52 itu taraf kesalahan 5% diperoleh nilai 0,268. Hasil R hitung lebih besar dari R table untuk taraf 5%. Berarti HA diterima dan H0 ditolak. Dengan kata lain, terdapat pengaruh signifikan antara aplikasi Twitter dengan tingkat ambisius peserta UTBK. Selanjutnya ada penghitungan koefisien determinasi. Untuk mengetahui pengaruh atau analisis koefisien determinasi derajat keterikatan aplikasi Twitter X terhadap tingkat ambisius belajar UTBK oleh StudyTweet menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, KD sama dengan R2 kali 100%. R2 nilai R itu sebesar 0,495 didapatkan dari nilai R pada uji korelasi variabel X dan Y. Sehingga hasilnya yaitu 25,50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh aplikasi Twitter terhadap tingkat ambisius belajar UTBK adalah 25,50%, sedangkan sisanya 75,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pengujian regresi. Di sini
Koefisien ini menggambarkan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa total X memiliki pengaruh positif terhadap total Y. Setiap peningkatan total X secara proporsional berkontribusi terhadap peningkatan total Y. Jadi berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa nilai 2,470 merupakan konstanta atau nilai variabel Y. Nilai 0,351 merupakan nilai variabel X. Dengan kata lain, pengaruh aplikasi Twitter atau variabel X ini hanya akan meningkatkan ambisius peserta UTBK atau variabel Y sebesar 0,351. Jadi persamaan struktural menjadi sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1X, yaitu 2,470 tambah 0,351X. Selanjutnya ada uji hipotesis atau uji T. Masih memakai data yang sama dari koefisien. Pengujian pada variabel Y diperoleh nilai T hitungnya itu ada 4,032. Nah, T tabelnya itu 1675. Karena kita menggunakan data sebanyak 52. Jadi 4,032 itu lebih besar dari 1,675. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kesimpulannya yaitu aplikasi Twitter variabel X berpengaruh signifikan terhadap tingkat ambisius peserta UTBK variabel Y. Pembuktian hipotesisnya ini, jadi kan pada uji hipotesis sebelumnya menyatakan bahwa H1 ini diterima sehingga ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ambisius peserta UTBK. Maka selanjutnya diperkuat oleh skor rata-rata UTBK yang mencapai 589,904. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil angket yang telah diisi oleh para responden menyatakan yakni aplikasi Twitter berpengaruh terhadap tingkat ambisius peserta UTBK. Pada uji hipotesis, uji T dengan uji korelasi diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 4,032 lebih besar dari 1,675. Yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan antara media sosial Twitter dengan peserta UTBK. Untuk saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan adanya penelitian ini, para peserta UTBK diharapkan dapat menggunakan Twitter sebaik mungkin sebagai sarana pembelajaran. Dengan adanya komunitas belajar, semoga dapat berkembang sebagai lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Zahra. Sekian penjelasan proyek akhir statistika kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aku yang Iya. Media sosial Iya. Jangan tidur apa? Orang kayak tidur. Gimana sih? Nggak apa-apa. Sik. Tidur, tapi disuruh turun cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aku yang Iya. Media sosial Iya.